Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Evika Anggraini. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai cahaya. Ada yang empat hal yang harus diperhatikan pada pembahasan mengenai cahaya. Yang pertama yaitu pengertian cahaya. Yang kedua yaitu sumber cahaya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat cahaya. Dan yang keempat yaitu benda yang menerapkan sifat-sifat cahaya. Untuk yang pertama yaitu pengertian cahaya. Apa sih cahaya itu? Cahaya merupakan salah satu gelombang elektromagnetik, sehingga kecepatan cahaya sama dengan kecepatan gelombang elektromagnetik, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Cahaya juga diartikan sebagai sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari, bulan, dan juga lampu. Untuk selanjutnya yaitu mengenai sumber cahaya. Apa itu sumber cahaya? Sumber cahaya adalah benda-benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari, lampu lilin, nyala api, dan juga kunang-kunang. Itu adalah contoh sumber cahaya. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat cahaya. Ada 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya menembus benda bening. Dan yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Untuk yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Di sini ada sebuah percobaan mengenai cahaya merambat lurus. Coba kita perhatikan dulu video percobaan berikut ini. Percobaan cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan ini yaitu untuk mengetahui cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan yang diperlukan: 3 buah karton, kemudian cutter atau gunting, lalu sebuah lilin atau boleh juga menggunakan senter. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut menggunakan cutter atau gunting. Letakkan dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin atau senter. Amati animasi berikut. Dari situ kita memperoleh hasil pengamatan bahwa cahaya lilin atau senter merambat lurus dari depan rangkaian karton yang sudah diberi lubang sejajar. Di situ ada sebuah 3 karton dan karton tersebut dilubangi. Lubangnya adalah sejajar. Kemudian di depan karton diberi cahaya lilin atau senter. Maka cahaya lilin atau senter yang menerangi tersebut akan merambat lurus dari rangkaian kardus yang depan ke yang belakang itu sejajar. Dari situ dapat disimpulkan bahwasannya cahaya lilin senter merambat lurus dari depan rangkaian kardus yang sudah diberi lubang sejajar. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya cahaya itu merambat lurus. Yang pertama yaitu lampu kendaraan, seperti pada kendaraan motor atau mobil. Saat lampu dinyalakan, berkas cahayanya akan merambat lurus. Yang kedua yaitu
bayangan yang bentuknya sama dengan benda aslinya. Dan yang ketiga yaitu lampu atau senter yang menerangi ruangan yang gelap. Untuk sifat yang kedua yaitu cahaya menembus benda bening. Di sini juga ada percobaan cahaya menembus benda bening. Kita dengarkan dulu percobaan berikut. Percobaan kedua. Percobaan cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang diperlukan: benda bening, kemudian senter. Untuk benda bening ini bisa menggunakan gelas yang diisi dengan air. Selanjutnya langkah percobaannya. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke gelas berisi air. Ini cahaya dapat menembus gelas berisi air. Dari situ kita dapat memperoleh hasil percobaannya. Cahaya senter dapat menembus benda bening. Di situ ada sebuah gelas. Gelasnya gelas kaca. Diberi air, kemudian gelas kaca tersebut diberi cahaya senter. Maka cahaya senter itu akan menembus gelas kaca tersebut. Dari situ disimpulkan bahwasannya cahaya senter dapat menembus benda bening. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasannya cahaya dapat menembus benda bening. Yang pertama yaitu sinar matahari yang menembus kaca jendela sehingga membuat ruangan menjadi terang. Yang kedua yaitu dasar kolam bisa terlihat karena adanya sinar matahari yang menembus air yang merupakan benda bening. Untuk selanjutnya yaitu sifat yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Bila seberkas cahaya pada permukaan suatu benda, maka sebagian dari berkas cahaya itu diserap dan sebagian cahayanya dipantulkan oleh permukaan benda. Berkas benda atau berkas cahaya yang dipantulkan itu dinamakan cahaya pantul. Ada dua macam berkas cahaya pantul atau ada dua macam pemantulan cahaya. Yang pertama, pemantulan teratur, yaitu pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas cahaya pantul yang sejajar. Pemantulan di sini jika seberkas cahaya itu jatuh pada permukaan yang halus ataupun rata sehingga berkas cahaya pantulnya itu sejajar. Yang kedua yaitu pemantulan baur atau diffus, yaitu pemantulan cahaya dengan sinar pantul yang tidak tentu arahnya. Dan pemantulan baur terjadi jika seberkas cahaya jatuh pada permukaan benda yang kasar. Contohnya saja yaitu permukaan tanah. Di sini ada sebuah percobaan mengenai cahaya pantul. Kita dengarkan dulu ya. Percobaan ketiga. Percobaan cahaya dapat dipantulkan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu cermin datar dan senter. Langkah kerjanya, pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Nah, hasil percobaannya, cahaya senter yang diarahkan ke cermin dapat. Dari percobaan di sini, cahaya senter dipantulkan dari cermin 1 ke cermin 2. Di situ dari cermin 1 ke cermin 2 akan memantul. Maka di situ bahwasanya sifat cahaya yaitu
dapat dipantulkan. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya cahaya dapat dipantulkan. Yang pertama, pada cermin datar dapat kita gunakan untuk bercermin. Yang kedua, cermin cembung dapat digunakan pada lampu spion kendaraan. Dan yang ketiga yaitu reflektor pada lampu mobil dan juga pada lampu senter. Untuk yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bila cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda, misalnya dari suatu zat ke zat lain yang kerapatannya berbeda, maka cahaya tersebut mengalami pembiasan atau dinamakan pembelokan. Medium itu adalah perantara yang dilalui kerapatan zat yang berbeda-beda. Kerapatan gelas bening itu lebih besar daripada kerapatan air jernih. Di sini ada contoh cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, bila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang rapat, maka cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya saja cahaya yang merambat dari udara ke air. Untuk selanjutnya yaitu bila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contohnya, cahaya merambat kaca ke udara. Di sini ada percobaan mengenai cahaya dapat dibiaskan. Kita dengarkan dulu ya. Percobaan yang keempat. Percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaannya untuk mengetahui cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan yang diperlukan: sebuah gelas berisi air, kemudian sebuah pensil. Langkah kerjanya: letakkan pensil setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Ya, dari situ dapat dilihat bahwa pensil yang dimasukkan ke dalam air akan kelihatan bengkok, sehingga dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Di situ pensil dimasukkan ke dalam air yang sudah ada wajannya ya, wadahnya, kemudian diberi air, kemudian dimasuki pensil. Pensil itu akan kelihatan bengkok. Di situ dapat disimpulkan bahwasanya cahaya itu dapat dibiaskan. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya cahaya dapat dibiaskan. Yang pertama, pensil yang terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening yang berisi air. Kemudian yang kedua yaitu dasar kolam renang yang terlihat dangkal. Untuk selanjutnya yaitu cahaya dapat diuraikan. Cahaya pada awalnya itu berwarna putih yang terlihat oleh mata. Namun sesungguhnya cahaya putih itu adalah kumpulan dari 7 warna. Bila dibiaskan dengan prisma, maka akan diuraikan menjadi 7 warna itu yang selalu sama urutannya, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, yang biasanya disebut dengan Megikuhibiniu. Untuk selanjutnya yaitu contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya cahaya dapat diuraikan.
Yang pertama, terjadinya pelangi. Yang kedua, gelembung air sabun. Nah, gelembung air sabun yang terkena cahaya matahari itu tampak memiliki beragam warna. Kemudian terjadinya halo yang seakan-akan mengelilingi bulan atau matahari. Kemudian cakram warna yang diputar itu akan membentuk warna putih. Nah, di sini ada beberapa contoh benda-benda yang menerapkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama yaitu loop. Nah, yang kedua yaitu kamera. Yang ketiga yaitu teleskop. Keempat mikroskop. Dan yang kelima yaitu periskop. Itu adalah contoh benda-benda yang menerapkan sifat-sifat cahaya. Nah, sekian itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin dapat bermanfaat juga buat kalian semuanya. Nah, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.